Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cari Tahu. Channel yang akan memberitahu kamu apa yang mungkin belum kamu tahu. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Menjadi perusahaan besar dan merajai pasar di Indonesia, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi para pendiri perusahaan tersebut. Namun, bukan perkara mudah menjalankan dan mengelola perusahaan yang besar. Terlebih lagi semakin banyak pesaing-pesaing yang membuat jalan perusahaan menjadi tidak selalu mulus. Ada yang bisa memenangkan persaingan dan menjadi semakin besar, tapi ada juga yang harus rela perusahaannya bangkrut atau pailit. Hutang dan kalah dalam inovasi mengembangkan produk adalah faktor terbesar perusahaan mengalami kebangkrutan. Dirangkum dari beberapa sumber, inilah 4 perusahaan besar di Indonesia yang mengalami kebangkrutan. Kodak. Posisi keempat perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan ialah Kodak. Kodak merupakan merek kamera ternama di Indonesia. Tapi, karena lambatnya berinovasi dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, Kodak harus bangkrut di tengah-tengah kecanggihan kamera di dunia. Dalam beberapa dekade, Kodak tidak dapat menciptakan produk baru, dan terus bertahan pada produk kamera lamanya yang sederhana. Sedangkan para pesaingnya sudah meluncurkan kamera-kamera canggih seperti kamera digital. Padahal, Kodak merupakan perusahaan yang berhasil menemukan film gulung pertama kali. Akibat keterlambatan inovasi tersebut, Kodak dinyatakan bangkrut pada tahun 2012. 7-Eleven. Perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan selanjutnya ialah 7-Eleven. Kamu mungkin salah satu orang yang sering nongkrong di 7-Eleven ini. Perusahaan besar yang memiliki gerai cukup banyak di sekitaran wilayah Jabodetabek dan Pulau Bali ini ternyata mengalami kebangkrutan karena membengkaknya biaya operasional. Pada tahun 2015, sekira 20 gerai 7-Eleven ditutup. Adapun pada tahun 2016 ada 25 gerai yang ditutup dan menyisakan hanya 161 gerai. Penutupan gerai ini menyusul aturan Kementerian Perindustrian pada April tahun 2015 yang melarang penjualan minuman beralkohol di gerai retail modern kecil seperti 7-Eleven. Padahal, minuman beralkohol menyumbang sekitar 15% penjualan PT Modern Internasional. Penutupan gerai berdampak pada penurunan penjualan sebesar 28% dan kerugian EBITDA pada tahun 2016. PT Modern Internasional yang memiliki anak perusahaan PT Modern Sevel Indonesia yang merupakan pemilik dari 7-Eleven ini, membuat keputusan untuk menutup seluruh gerai 7-Eleven pada tanggal 30 Juni tahun 2017. Pengumuman ini dibuat beberapa pekan setelah kesepakatan menjual anak usaha yang mengelola 7-Eleven kepada PT Caroen Pokpan Indonesia terbuka mengalami kegagalan. Nyonya Menir. Di posisi kedua, perusahaan besar di Indonesia yang mengalami kebangkrutan adalah Nyonya Menir. Perusahaan besar ini berasal dari kota Semarang yang bangkrut karena tidak mampu membayar hutang hingga 267 miliar kepada beberapa kreditur. Sebelum terlilit hutang sebanyak 267 miliar rupiah, PT Nyonya Menir juga pernah mengalami kerusuhan operasional dari tahun 1984 sampai tahun 2000, tentang perebutan kekuasaan antar anggota keluarga. Sehingga wajar saja apabila krisis hutang ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Serta pesaing terberatnya yaitu PT Sido muncul, selalu berinovasi dengan produk-produk baru yang membuat Nyonya Menir kian dilupakan di pasar Indonesia. Nyonya Menir dinyatakan pailit atau bangkrut oleh pengadilan pada 2017 silam. PT Sariwangi. Di posisi pertama, perusahaan besar di Indonesia yang mengalami kebangkrutan ialah PT Sariwangi. PT Sariwangi mengalami kebangkrutan karena mereka gagal membayar hutang. Perusahaan yang memiliki nama lengkap PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau PT SAEA ini bangkrut karena terlilit hutang ke banyak bank dengan total pinjaman hingga 1,5 triliun rupiah.
Kebangkrutan ini terjadi karena PT SAEA gagal dalam berinvestasi mengembangkan teknologi air yang tujuannya untuk berinovasi dalam meningkatkan produksi. Inovasi yang mereka kerjakan ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan, sehingga menyebabkan PT Sariwangi tidak sanggup untuk membayar cicilan. Cicilannya pun menjadi macet kepada banyak bank. Pihak bank, banyak yang mengajukan tagihan peminjaman. Akan tetapi, PT Sariwangi tidak mampu untuk membayarnya. PT Sariwangi dinyatakan bangkrut oleh pengadilan pada tanggal 16 Oktober tahun 2018 silam. Itulah tadi, 4 perusahaan besar di Indonesia yang mengalami kebangkrutan. Banyak pelajaran yang kita ambil dari kisah perusahaan-perusahaan ini. Dari yang dulu menjadi raja di pasar Indonesia, kini harus merelakan hilang dari pasar Indonesia. Pentingnya berinovasi mengikuti perkembangan zaman adalah kunci keberhasilan. Apabila ada kesalahan dalam video ini, kurang lengkapnya informasi atau salah dalam penyebutan nama, kami mohon maaf. Dan apabila ada perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih.